sahabat 7 Sketsa, jumpa lagi bersama kita semua di sini. Tadi Anda sudah menyaksikan bahwa saya sedang berolahraga karena kami ingin mengajak Anda, seluruh sahabat 7 Sketsa, untuk selalu bugar di bulan puasa. Bagaimana berpuasaan hari ini? Semoga tetap sehat dan kuat ya. Udah capek nih, tidak pasti ngos-ngosan begini. Pokoknya gini sahabat, puasa tidak berarti menjadi kaum rebahan. Duduk, leyeh-leyeh, tibanya saat berbuka puasa, tapi kita juga harus tetap aktif, tetap bugar, salah satunya adalah dengan berolahraga. Bagaimana tips berolahraga di bulan puasa? Ikuti terus 7 Sketsa. Wah, Julio, kok keringetan? Bisa olahraga nih Mamiya. Nungguin Mamiya lama sih. Iya tadi aku biasa anak-anak. Oh. Jadi nggak Keren. jadi olahraganya? Udah sih tadi. Kayaknya nanti Mamiya deh. Nanti aku sendiri. Buat para sahabat Sketsa boleh ya. Ya duduk Mamiya. Aduh gila ya, kalau Mamiya hadir kayaknya semangat para sahabat Sketsa juga bertambah. Jadi sekali lagi memang kalau ada yang instrukturnya yang bagus, yang keren, menginspirasi, akan membuat para sahabat juga lebih semangat untuk berolahraga. Setuju kan Mamiya? Ya setuju. Iya. Kita langsung ngobrol aja atau gimana nih Mamiya? Siap? Langsung ngobrol? Boleh. Asik. Siap ya, kita ngobrol aja dulu ya sebentar ya. Sekalian cooling down dulu nih Julionya. Masih puasa kan Mamiya? Puasa dong. Bahwa berpuasa tidak berarti leyeh-leyeh seharian santai-santai, enggak kan ya Mamiya ya? Enggak, Kita biasa tetap aktif ya. Biasa daily activity, rutinitas hari-hari berjalan lancar dan tanpa tidur siang. Tidak pernah tidur siang. Waduh, menginspirasi banget ya sahabat 7 Sketsa. Sekali lagi bukan berarti kita menjadi kaum rebahan yang hanya leyeh-leyeh, tidur-tidur, tapi tetap harus aktif dan kreatif ya. Ini kita bicara lagi tentang olahraga nih Mamiya, kan kemarin kita cerita tentang sejarah lah, lalu latar belakang serta bagaimana tips awal untuk yoga. Mungkin selain yoga ada ide lain nggak sih kalau bulan puasa ini, di bulan Ramadan kita mengisi puasa, olahraga apa sih yang cocok gitu Mamiya? Sebenarnya semua olahraga tuh akan cocok-cocok aja dilakukan saat puasa. Tapi tergantung juga ya. Kalau menurut saya bukan high impact, tapi low impact. Artinya tidak ada gerakan-gerakan yang menghentak, buru-buru, lompat-lompat, karena kan dikhawatirkan akan membuat lemas, dehidrasi, lebih slow, lebih smooth gitu ya, lebih halus ya. Tadi yang pertama bukan high impact, terus yang kedua itu intensitasnya, intensitas olahraganya harus ke ringan sedang. Intensitas itu apa sih? Intensitas itu semacam kualitas yang menunjukkan kita olahraga itu seperti apa, bagaimana dan gitu ya. Hasilnya kalori yang terbakar juga banyak dan impact kepada tubuh kita juga lebih bugar, lebih sehat, tidak harus menjadi lemas gitu. Iya. Terus yang ketiga durasinya juga harus tepat. Dengan kalau misalnya bukan bulan puasa kita biasa olahraga 1 jam bahkan sampai 2 jam ada ya. Tapi kalau puasa mungkin cukup setengah jam sampai 1 jam saja udah cukup. Untuk menghindari overtraining gitu kan, kalau barusan kan Mamiya bilang ada durasi sekian waktu, sekian jam misalnya gitu kan. Nah untuk menghindari overtraining sendiri bagaimana bagusnya tuh? Overtraining ya kitanya harus aware ya, awareness kita harus lebih, karena kita tahu lagi puasa otomatis kan energi juga berkurang, gula darah juga turun. Terus juga biasanya apa ya, si mood juga terbawa kayak jadi lemes gitu ya. Betul. Jadi ya kita harus aware kalau puasa disesuaikan. Jangan yang terlalu yang tadi, jangan yang high impact. Terus lebih cenderung ke stretching aja. Jadi bukan untuk melatih kekuatan otot atau sendi, tapi lebih ke menjaga fungsi-fungsi badan kita biar badan kita nggak gampang cedera, sendi kita tetap
bagus, Ya. otot kita tetap terlatih, tidak kaku-kaku. Jadi bahwa walaupun berpuasa, yoga masih bisa dilakukan oleh kita semua, termasuk Anda para sahabat Tujuh Sketsa. Mungkin yang tadi gerakannya akan kita atur. Betul. Yang lebih low impact, tidak terlalu banyak mengentak dan tidak terlalu banyak menguras energi serta tenaga kita juga. Dan mungkin nanti akan langsung dipraktekkan nanti ya, sesaat lagi ya, Mami ya, setuju ya? Terus kalau manfaat nih, benefit apa yang kita peroleh? Memang kan selama olahraga yang kita dapat memang lebih bugar, lebih segar. Nah ini kalau bulan puasa, kita tetap berolahraga, benefitnya pasti tetap sama atau mungkin malah lebih lemas gitu. Menurut Mami bagaimana? Tentu benefitnya sama ya, kan olahraga apapun sebenarnya bukan hanya yoga ya. Pasti satu melancarkan sirkulasi darah kita, juga melancarkan aliran oksigen ke setiap sel-sel tubuh kita. Karena darah dan oksigennya lancar, otomatis kan energi kita tetap terjaga. Betul. Biasanya kan kalau lemes ngantuk itu kita kekurangan oksigen ke otak, Yes. misalnya jadinya nguap-nguap Iya, ya. betul. Nah, tapi kalau kita olahraga, darah, Sirkulasi oksigen jalan, lancar, lancar. jadi energi juga tetap terjaga, mood juga Tetap baik, stabil, ya. baik. Wajah juga segar. Dan Insya salah Allah. satu terapi awet muda. Ya setuju kan? Setuju. Karena olahraga memang membuat badan kita lebih bugar, lebih sehat, wajah segar. Otomatis kita juga akan terlihat lebih muda, lebih energi, nggak terlihat seperti orang tua, begitu ya? Setuju ya, Mami Setuju ya? banget. Katanya Oke. ada penelitian, kalau orang yang rajin olahraga minimal 3 kali seminggu, dia akan terlihat lebih muda secara penampilan, mungkin secara organ-organ juga. Betul. Sekitar 5 tahun daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Setuju. Tuh, makanya kan jangan pernah meninggalkan olahraga, jangan pernah Anda ragu untuk berolahraga walaupun Anda berpuasa. Nah, sekarang ada yang lebih penting lagi. Jam-jamnya kapan sih yang bagus untuk berolahraga? Ini kan bulan puasa nih kan. Biasanya kita kan olahraga pagi nih. Biasanya kalau saya sendiri nih, kita kan bangun tidur, kita stretching, minimal push up, sit up, dan sebagainya yang ringan-ringan di rumah. Nah kalau pas bulan puasa bagusnya jam berapa sih kalau olahraga? Sebenarnya kalau yang orang yang biasa berolahraga, kayak saya misalnya biasa beryoga, pagi-pagi juga nggak apa-apa. Nggak bikin haus? Enggak, Nambah ya haus lapar. sedikit itu wajar, namanya juga puasa ya. Kalau puasa nggak haus, perlu dicurigai. Kalau puasa nggak lapar, perlu dicurigai. Namanya puasa pasti ada haus, ada lapar, tapi dalam taraf yang normal masih kita bisa terima. Haus wajar, tapi bukan dehidrasi. Ada rasa lapar, ya wajar karena lagi puasa, tapi bukan kelaparan gitu kan, intinya seperti itu. Kalau saya biasanya tetap pagi, biasanya mungkin idealnya kalau kita sahurnya makanan berat, bagusnya mungkin 3 jam setelah sahur. Jadi kalau setelah sahur sholat, tidur dulu sebentar nggak apa-apa. Pas kita bangun mungkin jam 8 gitu, kita mulai stretching ringan. Mau terusin dengan beryoga yang lebih serius boleh. Atau kalau pagi-pagi aku harus kerja, harus beraktivitas, atau kayaknya lagi berasa ngantuk gitu ya. Kadang-kadang kan gitu juga ya. Boleh sore sebaiknya biar nanti setelah olahraga kan suka haus. 2 jam sebelum buka lah. Jadi misalnya buka jam 6, mulai olahraga jam 4 gitu kan. Tapi ibu-ibu juga jangan salah loh, kalau sore kan harus menyiapkan Makanan ini itu. ya. Iya, Oke. justru jam 3 sampai jam 6 tuh jam-jam krusial Sibuk. untuk masak. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba olahraga. Nanti suami, anak kelaparan. Oh iya, betul juga ya. Jadi kalau Tergantung saya prefer juga. pagi. Prefer pagi. Jadi memang tergantung kesibukan Anda juga ya, para Iya. sahabat Tujuh Sketsa. Bagi Anda yang memang bekerja di pagi hari sampai siang hari, kami sarankan untuk di sore hari ya. Iya. Itu pun kalau masih memungkinkan dan harus aware juga dengan tubuh kita sendiri. Betul. Kalau tubuh kita memang merasa lelah, itu jangan dipaksakan, karena akibatnya juga nanti tidak akan baik untuk tubuh kita sendiri ya. Setuju ya, Mami ya? Sangat setuju. Asik. Ini kita nggak terlalu banyak ngobrol nih ya, karena kan kita mau lebih banyak kepada praktek dari Mami ini. Cuma ada satu pertanyaan yang paling penting. Ini titipan dari para sahabat yang lagi diet. Tujuannya salah satu keinginan di bulan Ramadan ini adalah menurunkan berat badan. Nah ini kan biasanya Mami kita puasa, berat badan turun. Ada yang sampai 5 kilo, ada yang mungkin lebih gitu kan. Itu senang.
Tapi begitu Lebaran tiba, banyak makanan, banyak kue-kue, naik lagi. Itu bagaimana cara menghindari berat badan naik lagi di bulan Syawalnya gitu, setelah Lebaran itu bagaimana? Kalau saya sih terus terang nggak pernah puasa, nggak pernah turun sampai 5 kilo. Paling juga 2 kilo gitu ya. Dan memang benar pas Lebaran kita balik lagi 2 kilo itu. Ya. Kalau misalnya saya misalnya 52, waktu puasa sebulan turun jadi 50. Setelah Syawal itu balik lagi 52 ya sebenarnya wajar ya. Nggak untung nggak rugi ya balik lagi gitu ya. Yeah. Tapi yang bahaya kalau itu yang memang ideal memang nggak untung nggak rugi. Iya. Yang bahaya mungkin yang turunnya banyak tapi ternyata naiknya lebih dari sebelum puasa. Ya itu. Ya mungkin itu harus dievaluasi ya. Saat bukanya mungkin terlalu banyak makanannya dan kalorinya juga over ya. Mungkin kalau saya sih untuk menjaganya pertama tuh sebenarnya kuncinya di sahur. Sahur itu kalau bisa, saya sendiri sih udah sekitar 9 tahun mungkin ya. Sahur tuh nggak pernah makan karbo berat, nasi. Jadi buah, sayur aja sama protein. Jadi sayur sama protein. Itu sehari-hari untuk di bulan puasa pun pas siang harinya tetap bertenaga, tidak terganggu, tetap ya? Enggak ya. Dari proteinnya mungkin ya. Dan mungkin si tubuhnya juga udah terbiasa. Jadi mungkin biasa orang-orang yang awal mungkin aduh aku nggak makan nasi suka gemeter gitu kan kayak gitu. Aku suka pusing. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu karena habit tubuh kita menerima gula yang banyak. Ketika dikurangi nanti juga tubuhnya lemes dulu nggak apa-apa. Nanti menyesuaikan. Kan si tubuh itu cerdas sebenarnya. Atau mindset kitanya dulu harus diatur agar istilahnya kita mengurangi nasi atau karbo, bahwa di siang hari itu kita nggak lemas, kita nggak perlu sulit untuk istilahnya aduh mau ngapain nggak bisa nih aku nggak makan nasi gitu. Mindsetnya kita dulu harus dirubah tuh bagaimana? Boleh, kalau mindset itu kalau kata saya sih awareness aja. Jadi tanpa nasi istilahnya tuh nasi itu kan sebenarnya gula. Betul. Iya. Berakhir dengan gula. Iya. Sebenarnya buah juga kan gula gitu. Iya. Tapi kalau buah itu kan nutrisinya istilahnya lebih lengkap lah ya, walaupun dia proteinnya lebih sedikit, tapi kayak mikro sama makronutriennya lebih banyak. Ada enzimnya juga yang bagus buat pencernaan. Tapi kalau nasi, bukannya saya menjelek-jelekan nasi ya, nasi itu totally hampir 90% karbo dan nanti menjadi gula. Nutrisinya juga sedikit ya. Kalau menurut saya nggak sebanding karbo dengan nutrisinya, jadi lebih baik pilih, kita harus smart juga, pilih yang lebih istilahnya yang menguntungkan buat tubuh kita, dan bukan yang mengenyangkan lebih lama. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya serat Anda konsumsi lebih banyak, kenyang lebih lama, otomatis bisa menunda rasa lapar pun juga lebih lama. Itu mungkin salah satu tipsnya ya. Kalau udah terbiasa, kayaknya rasa lapar itu jadi ya pelan-pelan menghilang lah. Jadi porsinya juga mungkin asalnya biasa makan nasi, misalnya 10 suap, untuk awal-awal mungkin 8 dulu, setelah itu 6. Jadi nggak terlalu drastis juga ya, berarti langsung berhenti ya. Nanti drop. Kita kurangin dulu sedikit-sedikit berarti. Jadi tips dari Mamiya adalah mengurangi nasi tidak berarti harus stop, tapi sedikit demi sedikit kita belajar, mindset kita juga berubah, dan tetap memberikan semangat kepada diri kita sendiri, diberikan ya istilahnya pemahaman juga, dan kesadaran juga bahwa terlalu banyak gula juga tidak bagus untuk tubuh kita ya. Sama ada satu lagi ya sebenarnya, kalau dari Indianya, sebelum saya lupa, yoga itu justru bagus banget kalau dilakukan pada saat perut kosong. Jadi pada saat puasa, dalil puasa dalam yoga itu juga ada. Jadi bukan puasa dalam seperti ibadah di Islam ya, tapi dalil puasa yang menyangkut dengan mungkin dengan kesehatan, dengan fungsi organ, fungsi tubuh kita. Kalau yoga itu memang lebih bagus dilakukan saat perut kosong. Saat puasa itu bagus, detoksnya justru lebih mantul lah istilahnya. Lebih kena ya, jadi memang lebih ke badan juga lebih cepat hasilnya begitu ya, Mamiya ya. Seperti saya kan, saya juga kalau nggak puasa saya kan nggak pernah sarapan nasi. Saya tuh nggak pernah sarapan nasi, sayangnya kasihan. Bubur ayam, nasi lontong uduk, kari, lontong, aduh nggak pernah. Jadi sarapannya apa sih biasanya Mami?
biasanya kalau pas anak-anak sebelum pandemi sekolah, biasanya saya kalau lagi cepet-cepet itu cuman buah aja. Yang paling sering itu Di jus atau langsung dimakan biasa? bagusnya sih buah potong. Oke. Kan katanya lebih, kalau ngunyah enzim pencernaannya lebih bagus kan, Iya, betul. diutamakan buah potong. Jadi biasanya air putih hangat, biasa dicampur madu atau dicampur cuka apel, itu kan bagus juga probiotik untuk perut. Satu ya air hangat, madu sama cuka apel 1 gelas. Setelah itu 1 jam berikutnya baru makan buah. Nah setelah itu saya ngantar anak-anak kan, lalu beryoga. Sampai yoga sampai jam 10, dari jam setengah 9 sampai rumah jam 11. Saya istirahat jam 12 baru makan. Jadi ke badannya tuh lebih enteng dan detoxnya yaitu lebih kena pada saat Perut kosong, yoganya ya? perut kosong. Oke, ini kan kita mungkin para sahabat tuh udah pada ngintip-ngintip, nunggu-nunggu gitu. Mana nih gitu kan prakteknya nih kan. Teori-teorinya sudah didapatkan. Insya Allah bermanfaat bagi para sahabat Sketsa. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Kita akan langsung pada praktek yoga di bulan puasa yang ringan, yang low impact. Tentu saja masih tetap bersama Mami. Yuk kita mulai saja langsung ya. Biar kita fokus, biasanya seperti biasa kita akan centering dulu. Kita akan biasanya tarik nafas, buang nafas lewat hidung selama kurang lebih 1 atau 2 menit. Kita fokuskan pikiran dulu, tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Nah, cukup. Setelah centering, kita akan melakukan light stretching. Seperti biasa, duduknya tetap senyamannya aja ya. Mau seperti ini, atau mau duduk bersila. Bersilanya tidak usah ditumpuk, tapi kakinya dibiarkan biar nggak gampang kram, nggak gampang semutan. Ya, lututnya diarahkan keluar ke kiri dan ke kanan. Tulang ekornya rasakan menempel di matras. Panjangkan tulang punggung sampai ke dada. Bahunya putar ke belakang. Jauhkan bahu dengan telinga, jangan dicepit. Tangannya boleh terbuka, ya. Setelah itu kita akan light stretching, dimulai dari atas dulu ya, sistematis dari leher. Yang ringan saja. Kita tundukkan kepalanya. Ya, dagu tempel ke dada. Lalu naik lagi, posisi netral. Lalu lipat lehernya ke belakang. Lakukan pelan-pelan. Ya, bisa 2-3 kali repetisi. Dari ke depan dan ke belakang. Setelah itu kita akan menjatuhkan leher kita ke sisi kanan. Pelan-pelan. Dekatkan leher bagian kepala bagian kanan ke bahu sebelah kanan. Kembali netral, lakukan ke sisi kiri. Ya, bisa dilakukan 3 kali. Setelah itu kita akan memutar leher. Tunduk dulu, putar leher ke sisi kanan. Putar lehernya 360 derajat. Lalu kembalikan lagi ke sisi kiri. Putar lagi ke sisi kanan. Cukup. Setelah leher, kita akan stretching bahu dan lengan ya. Lengannya yang sebelah kanan bawa ke sisi kanan. Dorong siku kanan dengan tangan kiri. Badannya tetap tegak, menghadap ke depan. Tahan di sini 3 hitungan. Jaga nafasnya tetap dari hidung dan hembuskan nafas dari hidung. Ya, selesai. Setelah itu ganti ke sisi satunya. Sama, dorong siku kiri dengan tangan kanan. Nafasnya dijaga. Tahan di posisi ini 3 nafas. Ya.
Mau lebih stretch lagi, tangannya boleh angkat ke atas, tekuk tangan kanan, sikunya dorong ke tengah, tahan 3 nafas. Mau lanjut lagi challenge, ya, tangan kiri, ya, menggapai tangan kanan, tangannya kalau bisa disatukan jarinya, tahan juga di sini 3 nafas. Jangan lupa tetap dikontrol, punggungnya tegak. Turunkan, lakukan sisi yang satunya, kiri tekuk, dorong ke tengah, tahan 3 nafas, tangan kanan, raih tangan kiri dari bawah. Ya, kalau nggak nyampe nggak apa-apa, biasanya kiri dan kanan beda. Tahan 3 nafas, setelah itu rilis ya. Leher sudah, bahu sudah, kita sekarang turun ke area samping ya, pinggang samping, tepatnya dari ketiak sampai ke pinggang ya. Kita akan side stretch ya. Tangan kanan taruh di samping panggul kanan, tangan kiri angkat ke atas, panjangin sisi kiri tubuhnya, tekuk siku kanan ya. Side stretch, badannya condong ke sisi kanan, matanya lihat ke siku, tangan yang di atas. Tahan di sini 3 nafas. Jangan terburu-buru, lakukan dengan pelan-pelan. Ganti sisi satunya. Ya, semuanya ada jeda. Tangan kiri taruh di sisi panggul sisi kiri. Putar bahunya ke belakang dulu boleh. Angkat tangan kanan. Panjangkan sisi tubuh bagian kanan, lalu tekuk tangan kiri, side stretch, badannya ke sisi samping kiri, matanya lihat ke siku tangan kanan. Tahan 3 nafas. Jangan lupa nafas yoga, tarik nafas lewat hidung, buang nafas juga lewat hidung, rilis. Tadi bagian samping, sekarang kita akan twist, memutar pinggang kita ke sisi kanan dan kiri ya. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Jangan dijepit seperti ini, jauhkan bahu dari telinga. Setelah itu, badannya hadapkan ke sisi kanan. Tangan kiri pegang lutut kanan. Tangan kanan taruh di belakang, badannya tegak. Kalau bisa perutnya dimasukin. Tarik nafas. Buang nafas. Lakukan 3 nafas. Setelah itu tarik nafas ke atas. Kita twist ke sisi kiri. Sama seperti tadi tekniknya. Badannya tegak, lihat ke samping. Kalau bisa perutnya dimasukin. Tahan 3 nafas. Setelah itu rilis ya. Leher, lengan, bahu sudah. Pinggang sama bagian sisi badan kita sudah. Sekarang kita mengacu ke paha ya. Mundur sedikit, buka kakinya lebar ke sisi kiri dan kanan ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan kaki agar ototnya aktif. Dorong tumit ke arah luar. Sementara jari-jari kaki dorong ke arah badan kita. Tulang ekornya menempel di matras, badannya tegak, putar bahu ke belakang. Ya, rasakan nanti stretchnya dari mulai tumit, betis sampai ke paha bagian dalam. Panggul juga ikut stretch ya. Tangannya boleh di sini. Bisa pakai bantuan balok. Kalau baloknya di sini, tangannya boleh di sini, boleh di sini. Kalau masih nggak kuat, nggak nyampe, baloknya boleh 2. Kalau nggak nyampe juga, baloknya boleh diberdiriin seperti ini ya. Misalnya seperti ini untuk basic ya. Tarik nafas, buang nafas, dekatkan perutnya ke arah matras. Bukan dadanya dulu, tapi perutnya dulu. Tarik nafas, buang nafas, dekatkan lagi. Tetap aktif, tumit dorong keluar, jari dorong ke arah badan. Tarik nafas, buang nafas lebih rendah lagi. Boleh setelah 3 nafas stay di situ. Tahan dan tarik nafas 3 kali. Tarik nafas,
buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Setelah 3 kali panjangkan dulu badannya ke depan, lihat ke depan lalu bangun pelan-pelan. Ya. Ini ya bagian pahanya dalamnya pasti akan stretch, dan kalau yang kurang rajin olahraga pasti akan kerasa nyut. Ya, untuk rilisnya kita ke butterfly. Telapak kaki disatukan, dipegang. Ya, kita rilis biar tadi udah ditarik-tarik biar ototnya nggak stres. Ya, kita seperti kupu-kupu dikepakkan pahanya kira-kira sampai nyaman, dan jangan lupa nafasnya tetap dari hidung. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Ya, setelah nyaman, kita boleh ke pose selanjutnya. Kita akan berdiri. Ini masih tetap yoganya yoga ringan ya saat puasa. Tadi kita baru stretching, sekarang kita akan ke pose yoganya sun salutation. Berdirinya jangan langsung berdiri ya, apalagi pas puasa mungkin gula darah rendah. Kalau dari duduk langsung ke berdiri nanti bisa-bisa yoganya nggak jadi. Jadi bertahap, tutup dulu kakinya, buka sedikit, angkat panggulnya ya. Kalau bisa ini sambil latihan core ya, cium mudra, perutnya masukin, bangun. Ini seperti gampang, tapi coba deh latihan. Ya, siapa tahu ada yang nggak bisa, jadi nggak apa-apa ya, manual aja. Setelah itu tangannya taruh di depan, angkat panggulnya pelan-pelan, matanya lihat ke ujung matras, tutup kakinya sedikit demi sedikit, luruskan lututnya, panjangkan dulu punggungnya, lalu taruh kedua tangannya di pinggang, perutnya masukin, bangun pelan-pelan. Jadi tubuhnya nggak kaget, nggak akan pusing ya. Maju di ujung matras depan, kita akan sun salutation seperti biasa, badannya diaktifkan, telapak kaki menapak di matras, tarik lembut, lututnya ke arah paha, ya. Kalau bisa perutnya dimasukin, tapi kalau nggak bisa juga netral, nggak apa-apa, ya. Badannya tegak, putar bahunya ke belakang, tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas, mountain pose. Buang nafas, perutnya dimasukin, lalu panjangkan dulu badannya ke depan, jangan langsung dilipat. Turunkan badannya, lipat badannya ke depan, arahkan kepalanya ke arah matras, Uttanasana. Setelah itu flat back, panjangkan punggungnya, Ardha Uttanasana. Matanya lihat ke depan, tekuk kedua lututnya. Langkahkan kedua kakinya ke belakang, down dog. Pelan-pelan down dognya. Setelah itu, angkat kaki kanan, langkahkan ke depan. Kita akan ke Anjaneyasana atau low lunge. Jangan lupa lutut sejajar dengan tumit, biar nggak cedera. Angkat kedua tangannya ke atas sambil tarik nafas. Boleh stay di sini 3 nafas. Setelah 3 nafas, turunkan. Tangannya ke bawah, jari kaki yang di belakang angkat ke belakang, lututnya juga angkat. Kita akan ke down dog kembali. Setelah dari down dog, kita akan setengah plank, jingjit. Kedua kakinya turunkan lututnya. Gak usah plank deh ya, kan puasa takut lemes. Jadi Astanga Namaskara aja ya. Lututnya taruh, dadanya taruh, dagunya taruh di bawah, panggulnya naik. Putar bahu ke belakang, cobra pose. Jangan lupa sikunya ditekuk, panjangkan tulang punggungnya. Tahan 3 nafas di sini. Jejakkan kakinya, kembali ke down dog. Down dog boleh tahan 1 nafas atau 3 nafas. Setelah itu kita ke kaki yang kiri, langkahkan ke depan. Kembali ke Anjaneyasana. Turunkan lutut kanan, turunkan punggung kaki kanan, tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas, panjangkan punggungnya, jauhkan bahu dari telinga. Jangan seperti ini,
tapi jauhkan. Relax, tahan 3 nafas. Setelah itu turunkan. Jejakkan kaki yang di belakang, langkahkan kecil-kecil saja ke depan, kembali ke Uttanasana. Lipat badannya, Ardha Uttanasana, panjangkan punggungnya, tekuk lututnya sedikit biar aman, tarik nafas, kembali ke Mountain Pose. Buang nafas, Namaste ya. Lakukan sun salutation seperti tadi, bisa 3 set atau semampunya. 1 set juga udah lumayan sebenarnya ya, tapi bagusnya minimal 3. Setelah sun salutation, kita akan ke pendinginan. Kita akan ke posisi duduk lagi. Saya akan langsung duduk tapi pelan-pelan ya. Tarik nafas, perutnya masuk, buang nafas, panjangkan punggungnya ke depan, lalu pelan-pelan lipat badannya ke arah kakinya, tekuk kedua lututnya, langsung ke posisi cat, ke posisi table pose, ya. Kita akan yang suka sakit pinggang, yang banyak duduk, yang suka kerja di depan komputer, kita akan rilis dulu punggungnya ya. Kita akan latihan punggung. Posisinya table pose, tangannya ditaruh di matras, jari-jarinya terbuka, lututnya dibuka selebar panggul. Kita akan cat and cow, matanya lihat dulu ke ujung matras. Kita akan melakukan cat pose, tarik nafas, bergerak dari tulang panggul ya, dadanya dibuka, matanya lihat ke atas, buang nafas, tulang ekornya masukin, panggulnya tarik ke atas, dadanya tarik ke atas, dagu tempel ke dada. Kembali lagi, tarik nafas ya, punggungnya rasakan stretch, buang nafas, tarik tulang ekornya masuk, perut sama dadanya tarik ke atas, kembali, tarik nafas. Lakukan 3 set cat and cow, cukup untuk merilis bagian punggung. Setelah itu kita akan duduk. Kita akan ke posisi restoratif ya, langsung saja kita akan berbaring. Dari berbaring, kita akan rilis kakinya ya. Kakinya ditekuk yang kanan, peluk, ganti kaki, masing-masing ditahan 3 nafas. Ya, setelah itu kita akan ke butterfly kembali di posisi tidur ya, untuk merilis bagian panggul. Kakinya kembali dipertemukan di tengah, lututnya dibuka ke samping, tangannya boleh di samping. Kita rileks di sini, boleh sampai 6 nafas. Tarik nafas dari hidung, buang nafasnya dari hidung. Lakukan sampai nyaman. Setelah itu kita akan ke posisi savasana ya. Yuk. Kakinya ditutup kembali, buka selebar matras, tangannya taruh di samping. Kita akan ke posisi istirahat, bagian terakhir dari yoga. Posisikan tubuh kita di posisi yang paling nyaman, rileks, tidak ada otot yang aktif. Pejamkan matanya. Tarik nafas dan buang nafasnya, biarkan alami. Lakukan senyamannya sampai kita merasa siap untuk kembali beraktivitas. Setelah selesai savasana, kita bawa tangannya ke tengah, rapatkan kembali kakinya. Kita akan stretching dulu. Tarik dari perut ke atas ke bagian tangan, tarik dari perut ke bawah ke bagian kaki. Boleh lakukan 1 kali atau 2 kali. Setelah itu rilis, peluk lututnya, gulirkan badannya ke sisi kiri dan sisi kanan. Setelah itu jatuhkan badannya ke sisi kanan, bangun pelan-pelan.
kembali ke duduk, posisi yang paling nyaman, boleh bersila. Nah, itu tadi rangkaian atau sequence yoga ringan di saat puasa. Bisa dilakukan pagi hari boleh, atau bisa dilakukan sore hari ketika menjelang puasa boleh, agar kalau haus kita berdiri lagi di ujung atas ya. Kita transisi dari berdiri ke posisi flooring, posisi melantai ya. Tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas. Buang nafas, perutnya dimasukkan, panjangkan tulang punggungnya. Turunkan tulang punggungnya, kepalanya arahkan ke atas ya. Langkahkan kedua kakinya ke belakang, kita akan ke lututnya. Nah, sebelum restoratif kita akan melakukan stretching dulu untuk punggung ya. Bagi orang-orang yang di bulan puasa tetap nonton, ada di depan komputer, terus posisi cat and cow ini bagus untuk merilis tulang panggul sampai ke punggung. Kita mulai ya. Kita ambil posisi table pose, telapak tangan dibuka, sejajarkan ankle tangan dengan bahu, matanya lihat ke ujung matras, kakinya dijejakkan, buka lututnya selebar panggul, matanya lihat ke ujung matras. Kita akan tarik nafas sambil tulang ekornya dikeluarin, dorong perut ke bawah, angkat dada ke atas. Lalu buang nafas pelan-pelan, tulang ekornya masukin, perutnya angkat ke atas tinggi, dada juga angkat, dagu tempel ke dada. Kembali tarik nafas, tulang ekornya pelan keluar, perutnya dorong ke bawah, dadanya angkat, dagunya angkat. Kembali ke buang nafas, bergerak pelan dari tulang ekor, masukkan tulang ekor, perut dada angkat, dagu tempel ke dada. Seperti itu, lakukan 3 set. Atau kalau memang si lagi lower back pain atau punggungnya sakit, boleh dilakukan lebih dari 3 set. Setelah table pose, kita duduk, kita akan ke posisi restoratif. Kita akan langsung berbaring dengan nyaman. Angkat kaki kanan dulu ya, tekuk dulu, angkat. Peluk dengan kedua tangannya, tempelkan pahanya ke arah dada. Tahan 3 nafas di sini. Jangan lupa nafasnya inhale dari hidung, buang nafas juga dari hidung. Release. Kaki yang sebelah kiri, angkat, tekuk, tekan dengan kedua lengan tangannya, tarik ke dadanya. Tahan 3 nafas di posisi ini. Setelah itu kita akan rilis kembali ke area panggul dan paha. Kembali kakinya lututnya ditekuk, sambil istirahat. Setelah selesai, kita akan savasana. Savasana adalah bagian terakhir dari rangkaian yoga. Kita akan beristirahat di posisi savasana. Buka kakinya selebar matras, arahkan jari-jari kaki ke samping, panggulnya taruh di matras, tulang punggung semuanya menempel di matras, tangannya taruh di samping badannya, pejamkan matanya. Biarkan nafasnya bernafas normal, bernafas sealami mungkin, tidak diatur. Lakukan savasana sesuai dengan kebutuhannya ya. Biasanya 2 atau 3 menit dengan nafas natural. Setelah selesai savasana, kakinya kembali dirapatkan. Kita akan stretching lagi. Tangannya taruh di depan dada, lalu bawa ke atas kepala, kakinya boleh point, tarik dari perut ke kaki, tarik lagi dari perut ke atas, akan bangun.
Tepuk kedua kakinya. Panggungnya digeser ke sisi kiri. Turunkan kedua kakinya, tangan kanan jadikan support kepalanya. Tarik nafas dulu di sini. Lalu buang nafas, tangan kanan dijejakkan, bangun pelan-pelan. Sekarang ke bagian kaki boleh dibuka. Panggungnya kembali tegak, badannya tegak. Ya, bernafas, tarik nafas, buang nafas, tetap dari hidung. Tarik nafas, buang nafas. Bisa seperti ini tangannya, namaste.